Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar berupa ilmu pengetahuan, sehingga dengan ilmu tersebut kita semua dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Dan dengan ilmu tersebut kita semua dapat berpegang teguh kepada tali Islam dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi yang telah memberikan pelajaran-pelajaran, telah memberikan nasihat-nasihat dan wasiatnya untuk kita selaku umat Islam, agar kita semua dapat berjalan di muka bumi ini dengan Islam secara kafah. Para pemirsa, mahasiswa, santri dan teman-temanku seperjuangan, ada beberapa disiplin ilmu yang perlu kita ketahui agar kita semua dapat mendalami ilmu tentang Al-Quran secara dalam. Karena kita sebagai seorang muslim tentu tidak pernah lepas hidup kita di dalam dengan yang namanya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah sebuah pedoman di mana ayat-ayat, surat-surat yang ada di dalamnya sering kita bacakan di dalam sholat. Maka dari itu ada sebuah ilmu yang menunjang pemahaman kita tentang keindahan ilmu Al-Quran. Tidak saja kita ucapkan begitu saja tanpa ada pemahaman yang secara, kalau kita baca mungkin rasanya mungkin datar seperti air minum. Akan tetapi ketika kita tahu tentang kita tahu hal tersebut dengan ilmu disiplin ilmu ini, maka kita akan tahu betapa nikmatnya, betapa indahnya ilmu wawasan tentang ilmu Al-Quran yang sering kita bacakan di dalam salat ini. Apa itu? Yaitu ilmu balaghah. Ilmu balaghah merupakan disiplin ilmu yang sangat penting sekali di dalam Islam. Dan posisi ilmu balaghah dengan ilmu bahasa Arab lainnya seperti hanya sebuah jasad, seperti sebuah ruh dengan jasad, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Artinya ilmu balaghah ini akan menunjang seseorang kepada keterpemahaman dia tentang keindahan suatu kata-kata, bisa membuat suatu sastra yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki tuntunan, memiliki kaidah-kaidah yang sebagaimana bahasa Indonesia itu memiliki. Akan tetapi kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Arab itu tentu berbeda dengan kaidah-kaidah yang ada di Indonesia, bahasa Indonesia. Dan dari segi estetika dan sebagainya, keindahan itu jauh lebih indah daripada bahasa-bahasa lainnya. Dan itu adalah ilmu balaghah. Nah, ilmu balaghah ini memiliki urgensitas atau kepentingan yang begitu mendalam terkait kita sebagai seorang muslim akan mengetahui suatu ungkapan keindahan atau mengetahui tentang keijazan, kemukjizatan Al-Quran itu dari mana. Sebagaimana Al-Quran itu dibukukan, dikitabkan, memiliki lafaz-lafaz tertentu, dan kita tidak akan mengetahui sejauh mana mukjizat tersebut. Kita tidak mengetahui keindahan dari lafaz-lafaz tersebut jika kita tidak mempelajari ilmu balaghah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seseorang khususnya para dai tentu memiliki cara berbeda-beda di dalam menyampaikan suatu materi. Ya. Materi tersebut akan tersampaikan kepada pendengar manakala pemateri atau sang dai tersebut menyampaikannya dengan jelas, lugas, dan padat, dan bisa dipahami kata-katanya, bahasanya sesuai dengan tingkatan bahasa sang pendengar atau para santri ataupun mahasiswa.
Dari hal tersebut, berangkat dari hal tersebut, sang ustadz tidak bisa mengajarkan suatu materi apabila dia kurang menguasai ilmu balaghah ini atau kurang menguasai ilmu bahasa tentang bagaimana susunan kata-kata yang baik dan sesuai dengan al-hal atau muqtadal hal pada dalam bahasa Arab. Jika dia tidak membicarakan suatu materi yang tidak sesuai dengan kondisi saat itu. Sebagaimana jika seorang ustadz ketika dia mengajarkan suatu ilmu matematika, akan tetapi dia mengajarkan dengan ilmu bahasa Inggris atau dengan yang tidak berkaitan sama sekali, maka hal tersebut itu dikatakan orang tersebut tidak bisa atau belum bisa mengungkapkan suatu perkataan itu dengan balaghah. Ya, artinya apa yang dia sampaikan itu tidak tersampaikan kepada sang pendengar. Maka dari itu, ilmu balaghah merupakan ilmu yang menunjang seorang dai, orator dan sebagainya untuk bisa menyampaikan apa yang disampaikan kepada sang pendengar. Karena tentunya sia-sia saja bagi seseorang yang berkata banyak akan tetapi perkataannya tidak bisa dipahami. Orang bisa berbicara bahasa Arab, melantunkan kalimat-kalimat Arab, akan tetapi perkataannya tidak bisa dipahami oleh sang pendengar, maka sia-sia saja. Itu artinya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang murid atau orang yang memiliki ikatan, memiliki keunggulan, atau orang yang ingin mempelajari ilmu bahasa secara mendalam, tentu ilmu balaghah adalah ilmu yang patut dimiliki oleh seseorang. Sebagaimana para penulis dan sebagainya, mereka menulis apa yang mereka tulis itu dengan bahasa-bahasa tertentu. Maka dari itu kita pun harus mengetahui apa maksud dari sang penulis. Nah, itu berkaitan dengan urgensi ilmu balaghah di dalam bahasa Arab dan tantangan kehidupan kita di dalam bercakap-cakap dengan yang lainnya. Terus nanti ketika pertengahan pertemuan kita akan mempelajari apa yang disebut dengan ilmu ma'ani, yaitu salah satu cabang ilmu di antara ilmu balaghah, ilmu ma'ani, bayan dan badi'. Dari ketiga cabang tersebut kita akan mengetahui beberapa hal menyangkut dengan suatu makna atau lafaz-lafaz yang diungkapkan di dalam sebuah ungkapan seseorang di dalam tulisannya ataupun di dalam surah dan sebagainya. Nah, mungkin hal tersebut akan menambah keilmuan kita tentang ilmu bahasa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.